Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fajar Gumelar. Di sini saya akan mewawancarai yaitu teman saya Ridwan, dia sebagai guru agama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata, Salam kenal. iya, oke, langsung mulai aja ya. Saya punya pertanyaan ya. Silahkan. Oke, pertanyaan pertama itu tentang semuanya sih tentang masalah problematika umat. Yang pertama itu tentang kehidupan remaja atau pemuda zaman sekarang. Ini langsung saya jawab. Iya, langsung aja, boleh. Oke, baik. Problematika umat zaman sekarang ya. Mungkin khususnya di kalangan remaja atau semuanya nih. Di kalangan remaja ya, remaja atau pemuda. Oke, kalangan remaja. Hmm. Ya, kehidupan pemuda ataupun remaja di zaman sekarang ini sebenarnya sangat bervariasi ya. Pertama mungkin kita lihat fenomena hijrah yang dari kurang lebih tahun 2016, 2017 hingga sampai sekarang ini masih sangat familiar gitu. Banyak sekali pemuda-pemuda yang dikatakan dia ingin merubah ya mindset hidupnya ataupun cara hidupnya dalam itu melakukan kegiatan sehari-hari ya, terutama dalam aspek agamanya. Dia ingin perbaiki agamanya, dalam artian mungkin dulu pemuda ini menganggap bahwasanya masih banyak sekali kekurangan dalam hal agama, kemudian kecenderungan kepada hal-hal negatif. Ia mencoba untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik ya. Banyak sekali pemuda-pemuda yang sangat semangat atau girohnya ke dalam agama ya. Namun di sisi lain, karena semakin zaman ini semakin berkembang, banyak juga pemuda yang ia hanyut terhadap perkembangan zaman ya, tanpa ada rem, tanda kutip, dalam artian ya terbawa dengan pergaulan seperti layaknya hal-hal orang-orang barat lah, misalkan pergaulan bebas, narkotika, dan lain sebagainya. Itu sangat miris ya. Nah, jadi bervariasi nih pemuda nih. Ada yang memang dia sedang perbaiki dirinya atau memang sudah tahapan yang sangat baik ya. Biasanya nih emang dia tuh dari awal memantapkan diri gitu dengan ilmu agama. Ada juga yang memang masih bertahap, ada juga yang memang sedang dalam proses, mungkin ya katakan proses sedang berada di dalam lingkungan yang salah gitu, karena memang perkembangan zaman sekarang semakin melesat jauh dan itu tantangan bagi kita semua. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua ya. Oke, peranan masjid atau musola dalam pembinaan umat. Oke, peran masjid dan musola dalam pembinaan umat ini apabila dimaksimalkan peranannya sangat bagus. Di antaranya apa sih? Pertama, pembentukan moral ya dari generasi bangsa. Ya, generasi penerus agama, generasi bangsa. Pembentukan moral dalam artian apa? Ya, di situ di masjid atau di musola bisa diadakan pendidikan agama bagi anak-anak ya, melalui pengajian kitab, ceramah, dan lain sebagainya. Kemudian juga di masjid musola ini merupakan salah satu sarana tempat anak-anak atau remaja atau pemuda untuk belajar agamanya, baik dalam berbagai hal ya, entah itu fikih, entah itu akidah ataupun sejarah dan lain sebagainya. Kemudian pembentukannya dalam praktek melaksanakan agamanya, itu beribadah ya, dan lain sebagainya. Namun di zaman sekarang ini pengoptimalisasian masjid dan musola ini nampaknya belum berjalan dengan baik ya. Masih banyak masjid itu yang dia hanya melaksanakan sholat saja gitu, tanpa ada pembinaan bagi masyarakat sekitarnya. Masih dikatakan sangat minim gitu masjid yang sudah melaksanakan itu. Padahal masjid ini merupakan salah satu tempat misalnya base camp untuk berdirinya peradaban umat Islam gitu. Ya, langkah baiknya dioptimalkan kan. Oke, baik. Betul. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Peranan orang tua dalam mendidik agama dalam keluarganya. Oke, peranan orang tua dalam mendidik Iya, anak dalam pendapat. keluarganya. Iya betul. Pendapat Iya, dari oke. hmm, Siap. Jadi
dalam pendidikan itu terkenal dengan tripusat pendidikan ya. Ada pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang menjadi dasar pendidikan adalah di keluarga. Ya, jadi keluarga ini sangat berperan untuk mendidik anak-anaknya. Ya, karena sekolah itu ya melanjutkan dari pendidikan keluarga. Basic-basic tetap semua dari keluarga, entah itu pendidikan agama, entah itu pendidikan umumnya dan lain sebagainya. Jadi keluarga ini sangat berperan besar dalam pendidikan keluarga. Maka sebaiknya orang tua menanamkan ya nilai-nilai agama atau nilai-nilai pendidikan kepada anak sejak dini ya. Jadinya itu anak-anak sebelum ke sekolah juga udah ada bekal ya untuk memasuki dunia sekolahnya ataupun di masyarakatnya. Dan penting sekali ya pendidikan luar ini sebenarnya dimulai sebelum menikah. Pranikah itu udah dimulai gitu. Bagaimana dia pembentukan jati diri seorang calon suami atau seorang calon istri dan kemudian memilih pasangan yang baik, ya bibit yang baik, ladang yang baik, kemudian nanti menghasilkan ya insya Allah mudah-mudahan anak yang baik, kemudian dididik dengan cara yang baik juga. Oke. Sangat berperan besar. Ya, sekarang pertanyaan yang keempat, pesan dari Ridwan terhadap generasi muda dan orang tua. Oke, pesan bagi generasi muda dan orang tua. Untuk generasi muda, ini sebaiknya jangan terlena dengan perkembangan zaman yang ada. Kita boleh menikmati perkembangan zaman ini dengan berbagai kemudahan ya, dengan teknologinya, tapi jangan sampai terlena dalam artian jangan sampai tergerus oleh zaman. Kita sebagai pemuda ini sebenarnya adalah jika bakal kebangkitan umat ya, umat bangsa Indonesia ataupun umat Islam ya, karena ya dimulai dari pemudanya gitu. Kalau negara pengen bangkit ya agama pengen bangkit itu dari pemudanya, maka kita harus punya prinsip. Zaman boleh berkembang tapi kita harus punya prinsip utama. Apa prinsip agama kita. Kemudian hati-hati dalam memilih pergaulan karena teman ini sangat berpengaruh atau mewarnai kehidupan kita. Bahkan dalam suatu kitab itu dijelaskan, ketika kamu ingin mengetahui karakter seseorang, tak usahlah kau tanyakan pada orang itu, tapi lihatlah kepada siapa kau berteman. Nah, teman-teman yang baik. Kemudian semangat dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu ukhrawi ataupun duniawi, karena duanya itu sangat penting ya. Pentingnya menanamkan integrasi ilmu. Jadi dua ilmu itu nih, ilmu ukhrawi ada duniawi, itu harus dipelajari dengan baik. Oke lah, kalian misalkan ingin menjadi polisi, ya jadilah polisi yang beragama. Jadi tentara yang beragama. Jadi pengusaha yang taat beragama begitu. Jangan sampai jomplang, ya jangan sampai jomplang. Adapun untuk orang tua ini sebaiknya pertama menanamkan pendidikan ya dari usia dini ya, dari usia dini ya. Kemudian dalam mendidik anak itu tidak hanya di rumah saja, tapi tetap harus melakukan kontrol di luar. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan anak nih ketika datang, Dek, kamu habis dari mana aja? Kalau dari sekolah belajar apa aja? Kemudian juga melakukan kontrol dengan teman-temannya, barangkali ini anak saya kayak gimana nih selama di sekolah, dan bekerja sama dengan guru ketika anak itu udah sekolah. Terus mendampingi anak hingga emang dia benar-benar berada di jalan yang tepat ya. Intinya terus melakukan pendampingan kepada anak. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, suka duka menjadi guru agama nih gimana? Oke, suka duka jadi guru agama. Mungkin pertama ya ini seorang guru agama harus benar-benar menjaga marwah atau muruah ya, harga dirinya gitu. Karena seorang guru agama ini sebenarnya berat ya, dia tuh dipandang sebagai ustadz atau tokoh agama, padahal mungkin sama-sama masih dalam proses belajar, proses berkembang, apalagi guru-guru agama yang dia baru lulus gitu, mungkin dari perguruan tingginya ya. Jadi seorang guru agama harus benar-benar menjaga muruah atau marwahnya, karena memang dia dipandang sekali saja misalkan melakukan suatu hal yang salah walaupun kecil, itu sangat berdampak besar ya bagi orang-orang sekitar, terutama murid-muridnya. Karena maka menjadi contoh. Maka dari itu suka duka dari guru agama adalah harus benar-benar menjaga diri. Kemudian
harus senantiasa sabar ya dalam menghadapi problema yang ada, kemudian menjadi tanggung jawab sekali ya ketika soal akhlak anak didik ya. Anak didik itu pokoknya kalau misalkan ada yang bandel aja, "Ih, ini guru agamanya siapa?" gitu. Atau Hmm. misalkan kalau anak yang baik, "Ih, Masya Allah ya agamanya bagus." Nah, gitu. Berarti guru agama ini memegang memegang peran sangat luar biasa terhadap pendidikan karakter anak. Tapi ya pendidikan karakter ini sejatinya adalah tanggung jawab oleh seluruh guru yang ada di sekolah, tapi memang yang sering dipandang itu apa? Guru agama. Ya gitu. Dan masih banyak sekali suka dukanya dari agama, tapi lagi-lagi ini merupakan amanah yang luar biasa yang mudah-mudahan bisa istiqomah gitu dalam menjalankan amanah ini. Gitu. Oke. Nah, itu aja ya. Mm-mm. Oke. Udah sih pertanyaan itu udah semua terjawab. Iya, Ya, ya. iya. Makasih banget ya udah bantu jawab, udah ngasih pendapat. Nah, semoga juga pendapat ini bisa bisa dilihat orang juga, ya, pendapat yang bermanfaat gitu. Amin, amin. Nah, Oke, oke. sama-sama. Sekian ya. Nah, Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikut tadi adalah wawancara dengan guru agama ya, yang bernama Ridwan. Semoga pendapat dan nasihat dari Pak Guru Ridwan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.